Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, Bapak Ibu dosen baru. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit panduan terkait e-learning. Karena ada beberapa dosen baru yang datang ke Pustik menanyakan terkait pelatihan. Jadi tidak apa-apa saya buatkan dalam bentuk video biar bisa dipahami dengan baik dan diulang-ulang kalau seandainya lupa. Baik, pertama-tama silakan membuka dulu browser. Mau pakai Firefox, mau pakai Chrome, mau pakai Edge, atau mau pakai Safari punyanya Mac, ya silahkan saja, tidak masalah ya. Oke, yang penting terbaru ya. Kalau yang lama-lama mungkin tidak support nanti JavaScript maupun JavaScript itu istilah dari komputer ya. Jadi tidak support nanti yang animasinya tidak support, tidak jalan apa dan sebagainya. Baik, saya ini buka Google Chrome dulu ya. Nah, kemudian saya ketik alamatnya di sini e-learning.universitasbumigora.ac.id. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu. Jadi harus lengkap. Satu salah maka tidak akan bisa dibuka ya. Atau nanti biasa terkena ke halaman blokir gitu. Ya, lalu kalau sudah seperti ini di enter saja. Nah, ini halaman e-learning kita, halaman e-learning Universitas Bumigora. Oke, kalau sudah ke halaman ini, yang perlu Bapak Ibu lakukan itu adalah menuju ke halaman login, ya. Jadi kalau ke halaman login itu ada di pojok kanan bagian atas di sini. Kata login, diklik saja ya. Nah, jadi setelah diklik, nanti tampil halaman login seperti ini, ya, cukup sederhana. Jadi untuk halaman login ini, jalur masuknya baik mahasiswa maupun dosen, maupun kami di Pustik sebagai admin, ya. Nah, jadi karena ini panduan untuk dosen baru, saya login sebagai dosen, ya. Nanti juga mungkin kalau memungkinkan kita akan login sebagai mahasiswa untuk mencoba apa-apa atau fitur yang Bapak Ibu sudah create di setiap pertemuan. Baik, saya coba login sebagai dosen, akun saya ya, Azwar, username-nya, passwordnya dirahasiakan. Sebenarnya passwordnya tapi dirahasiakan ya. Itu suara set itu artinya rahasia. Itu kayak disamarkan ya. Oke, kalau sudah seperti ini, klik tombol login. Kalau seandainya suatu saat nanti username-nya mau tidak diketik lagi, ya silakan dicentang remember username ya. Oke, kalau sudah login. Nah, setelah login, Bapak Ibu bakal ketemu dengan beberapa tulisan mata kuliah seperti ini ya. Nah, ini artinya mata kuliah yang akan Bapak Ibu ampu itu sudah dimasukkan melalui Pustik ya. Nah, jadi kalau seandainya yang pertama ini bukan mata kuliah Bapak Ibu, silakan lapor ke Pustik. Atau kalau mata kuliah Bapak Ibu itu tidak masuk, silakan juga lapor ke Pustik, ya. Oke. Nah, kemudian selain list mata kuliah seperti ini, Bapak Ibu nanti bakal ketemu juga dengan beberapa panel. Ini sengaja saya sembunyikan
Kalau tidak saya sembunyikan, nanti bakal keluar seperti ini dia ya, tampil seperti ini Bapak Ibu. Ada kalender ya. Ini saya tampilkan dulu ya. Oke, ini sudah saya tampilkan. Defaultnya nanti Bapak Ibu bakal ketemu dengan tampilan seperti ini, ya. Oke. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan setelah masuk ke akun e-learning Bapak Ibu, cek dulu mata kuliah apakah sudah lengkap atau tidak. Kalau sudah, oke. Sekarang kita ke manajemen profile dulu ya. Baik, karena ini sudah diketahui passwordnya Bapak Ibu, misalkan sudah diketahui sama Pusdik, bisa Bapak Ibu ganti passwordnya. Caranya sebagai berikut. Silakan diklik nama profil Bapak Ibu, lalu pilih preferences, ya. Nah, di sini ada change password. Diubah dulu passwordnya, ya. Hal yang paling penting dan yang paling utama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengubah password. Nah, di sini masukin password yang Bapak Ibu ambil dari Pusdik ya, atau yang sudah di-create dari Pusdik. Artinya password Bapak Ibu yang dipakai Bapak Ibu masuk. Misalkan bla 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 bla. Nah, ini password baru bla 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 bla. Nah, ini ulangi password baru bla 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 bla. Ya, silakan ya. Ini sebagai contoh saja. Oke, kalau sudah di save changes, kalau tidak mau diubah ya dicancel ya. Oke. Selain password, Bapak Ibu juga bisa merubah profile. Seandainya ada salah nama ataupun salah email, Bapak Ibu bisa ubah di edit profile. Ya, silakan diedit saja. Kalau mau ditambahkan juga yang alamat atau alamat media sosial, silakan. No problem, ya. Oke. Itu yang paling penting dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua, selain profile, Bapak Ibu juga nanti bisa melakukan perubahan terhadap mata kuliah tersebut. Contohnya, saya kembali ke dashboard, ya. Nah, dashboard di sini misalkan ini mata kuliah mobile programming, tapi salah namanya, bukan mobile programming, tapi mobile programming, ya. Bisa diubah Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana? Caranya masuk dulu ke sini. Ya, diklik dulu, lah, kemudian geser ke bawah, kemudian edit setting. Ya. Nah, di sini tempat perubahannya Bapak Ibu, silahkan ya. Nah, kalau sudah diubah namanya sesuai dengan yang Bapak Ibu pikir, ya sudah. Lalu di save and display, ya. Oke. Sampai sini ya, bisa diikuti ya. Oke, baik. Nah, ini kita sudah masuk ini. Kita sudah masuk ke mata kuliah Bapak Ibu ya, tapi ini masih kosong. Ini artinya masih kosong. Oke, kita cek dulu. Sebelum kita isi nih Bapak Ibu, kita cek dulu mahasiswa apakah sudah masuk juga mahasiswa tersebut. Caranya itu adalah masih di funnel administration, itu klik users, kemudian enroll users. Ya, kita cek dulu apa ada mahasiswanya. Oh, ternyata tidak ada Bapak Ibu ya, hanya saya saja di sini. Ya, kalau Bapak Ibu misalkan melihat mahasiswanya tidak ada, tapi di absensi ada, silakan Bapak Ibu bisa juga menginputkan secara mandiri mahasiswanya Bapak Ibu ya, tanpa harus menunggu dari Pusdik, karena yang seperti yang kita tahu pekerjaan Pusdik itu wah banyak sekali ya Bapak Ibu. Silakan di tombol enroll users ya, cari mahasiswanya ya satu persatu. Misalkan search finish enrolling, search enrolling finish, search enrolling finish, search enrolling finish. Nah, begitu seterusnya ya Bapak Ibu ya, tanpa harus menunggu dari Pusdik. Kalau seandainya mahasiswa Bapak Ibu belum dimasukkan ya, tapi kalau mau menunggu ya silakan antre ya, antre pasti bakal dimasukkan, tapi masuk dalam antrean. Baik.
Kemudian selain pengguna, kalau seandainya suatu saat nanti Bapak Ibu punya materi lengkap ini, lengkap. Kalau yang ini kan kita lihat ini kosong nih. Nah, tapi Bapak Ibu sudah ngajar sebelumnya, lengkap sekali. Bisa di-restore ya, bisa di-restore, backup yang lama, restore, import, reset. Ya, silahkan dipakai ini ya. Beberapa menu-menu ini sangat bermanfaat sekali ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, kita kembali ke topik yang paling dinanti ya, bagaimana mengisi topik 1 sampai topik 16 ya. Tapi yang normal pertemuan kita itu 7 tambah 7 14. 7 tambah 7 15 ya. 16 ya, itu dah. 7 tambah 7 14. UTS UAS jadi 16. Oke. Sekarang kita coba untuk membuat dulu judul-judul besarnya ya di topik 1 sampai 16 ini. Oke. Caranya pertama, turn editing on. Ya. Artinya buka log untuk kita bisa mengedit. Oke, ini kita langsung bisa ubah judul besarnya melalui icon pensil. Kita masukkan saja profil mata kuliah. Nah, ini wajib ya Bapak Ibu ya, ada profil mata kuliahnya biar lengkap, biar mahasiswa tidak gagal paham ya terkait mata kuliah tersebut. Profil dosen juga Bapak Ibu, silahkan profil dosen. Ini baru masuk ke pertemuan 1. Silakan perkenalan dan lain-lain. Perkenalan, kontrak perkuliahan, perkenalan, latar ya. Kebetulan mobile ya Bapak Ibu ya, jadi saya isi latar pertama. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 ya. Nah, ke-8 itu baru UTS. Di sini baru pertemuan 8 UTS, ujian tengah semester. Silakan diisi Bapak Ibu ya, sesuai materi Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah kita isi dulu profil mata kuliah. Nanti kita pakai lorem ipsum aja biar cepat. Ini baik Bapak Ibu, ADD Activity and Research, ini beberapa fitur yang ditampilkan untuk kita bisa dipakai fitur-fitur ini, kebutuhan materi. Ya, silakan dipilih pitch Bapak Ibu ya, pitch ADD. Kemudian ini diisi aja deskripsi mata kuliah. Nah, kemudian ini pakai lorem ipsum dono amat. Oke ya. Ini kalau mau ditampilin Bapak Ibu, tulisan ini bisa dicentang ini, display description on the course page. Kemudian pitch ini ya kita isi aja, karena ini harus wajib kita isi titik aja ya untuk mengakali. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, save and return to course. Nah, ini sudah tampil ya Bapak Ibu. Nah, selain deskripsi mata kuliah, Bapak Ibu bisa menambahkan apapun terkait mata kuliah tersebut ya. Lebih lengkap, lebih baik. Lengkap, lebih baik ya. Lebih lengkap, lebih baik. Oke. Kita langsung ke profil dosen. Ini silakan juga Bapak Ibu pakai yang pitch. Ini masih muter ya. Kebetulan internetnya turun naik. Oke. Nah, ini profil dosen, biodata dosen ya. Silakan Bapak Ibu manfaatkan. Di sini ada, kalau kita show more button, di sini bakal kelihatan nanti tabel, mau pakai tabel, mau pakai formula rumus maupun pakai gambar, silakan. Kelihatan show more button. Oke. Saya cancel karena ini hanya example, contoh ya. Oke Bapak Ibu, yang terpenting di profil mata kuliah ini saya refresh dulu ya, karena ini dia mati. Oke, turn editing off, turn editing on. Oke Bapak Ibu, yang terpenting itu
jangan lupa di profil mata kuliah ini Bapak Ibu harus ada modul, harus ada RPS ya. Kalau modul bisa disajikan di setiap pertemuan ya. Tapi kalau mau dijadiin satu juga ada masalah, tapi lebih baik dipisah-pisah, disajikan di setiap pertemuan ya. Misalnya contohnya kalau saya di sini modul mobile programming misal ya. Ini saya upload, saya cari di mana saya taruh, oh ya di sini ya. Nah ini mau pakai drag langsung ke sini, tarik bisa Bapak Ibu ya. Oke. Dipastikan dulu Bapak Ibu isi dari modulnya, biasanya nanti salah masuk ya, kadang begitu. Pastikan dulu, oke, aman ya. Nah, kemudian modul programming, dan ini apa, diisi deskripsinya bla 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 bla, terserah Bapak Ibu ya. Lorem ipsum juga bisa, terserah Bapak Ibu. Yang penting formal ya Bapak Ibu ya. Ship and return to cause. Oke, kalau sudah modul, kemudian RPS, jangan lupa Bapak Ibu wajib RPS ya. File RPS ya, diupload Bapak Ibu. Langsung saya drag aja ke sini. RPS. Oke. Ship and return to cause. Pokoknya lebih lengkap, lebih baik ya. Lengkap lebih baik ya. Oke. Ini untuk yang wajib harus ada ya Bapak Ibu. Profil juga wajib harus ada. Kemudian yang di pertemuan pertama ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Pitch pertemuan pertama itu diisi dengan tujuan perkuliahan, lorem ipsum dono amat. Ini sebagai contoh lagi ya Bapak Ibu, jangan diikuti ya, yang salah-salah jangan diikuti. Jadi ikuti Bapak Ibu, keinginan Bapak Ibu yang benar ya. Nah kemudian selain tujuan perkuliahan, seperti yang sudah saya bilang, kalau mau dipecah-pecah modulnya, disajikan setiap pertemuan, silahkan Bapak Ibu upload setelah tujuan perkuliahan ini ya, sampai pertemuan ke-15 ya modul tersebut Bapak Ibu. Oke, itu untuk materi ya Bapak Ibu. Nah bagaimana dengan fitur-fitur yang lainnya seperti kuis, kemudian tempat pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Baik, nah kita pakai yang pertemuan pertama ya Bapak Ibu. Di pertemuan pertama kita misalkan mau membuat tugas untuk mahasiswa dengan rentan waktu yang ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri. Baik, silakan ADD and activity research, kemudian pilih assignment ya. Nah, tugas pertemuan 1 mobile dasar, misalkan mobile lanjut. Nah, ini deskripsi tugas berapa? 1, buatkan saya bla 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 ya, terserah ya Bapak Ibu apa bunyi tugasnya. Nah, display harus dicentang biar tampil teksnya. Nah, kemudian ini terakhir kapan? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa mahasiswa tersebut harus mengumpulkan ya. Nah, kemudian pilih maksimum number upload 1. Kalau misalkan jumlah PDF-nya itu lebih dari 1, silakan pilih 2, 3 sampai seterusnya ya. Kemudian maksimum supplement size biar tidak terlalu banyak menghabiskan storage. Misalkan kira-kira satu PDF itu misalkan 2 MB, 5 MB, silakan Bapak Ibu di set saja, tidak masalah ya. Kalau sudah seperti itu, ini tanggal berapa? 20 September ya, berarti 1 mingguan. Nah ya, 1 mingguan. Oke. Ship and return to course. Nah, di pertemuan utama sudah ada di sini Bapak Ibu tugas, tinggal diinformasikan ke mahasiswanya ya bahwa ada tugas di pertemuan pertama.
Nanti mereka akan buka terus upload sesuai instruksi yang Bapak Ibu sudah cantumkan di deskripsi. Begitu ya. Baik. Selain selain bisa kita buat fitur tugas, ada juga fitur kuis, fitur URL. Nah, kemudian yang terpenting gambar ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau gambar? Oke, kalau gambar itu biasanya kita pakai fitur pitch ya. Nah, kita coba ini ya, fitur pitch gambar. Kita akan masukkan gambar. Nah, gambar anatomi misalkan. Nah, kita mau tampilkan di sini gambar. Pilih gambar ini ya, insert gambar. Browse kalau ngambil dari URL ya. Nah, kalau tidak ngambil dari URL, browse repository, kemudian kita pakai yang logo BG ini ya, upload. Nah, ini auto size, tidak dibutuhkan deskripsi gambar, auto size. Kalau seandainya 200 ya, ini terlalu tinggi ya, pasnya 200 ya. Ini biar nggak ngikut yang tingginya ya, di uncentang biar nggak ikut yang tingginya. Oke. Save image. Nah, sini ya, seperti ini. Ini titik aja biar nggak minta ya. Nah, ini gambar kita sudah upload, tinggal kita save and return to cache untuk melihat hasilnya. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian yang paling penting itu kalau seandainya mahasiswa sudah mengumpulkan tugas, Bapak Ibu bisa pantau di sini. Siapa-siapa yang telat mengumpulkan tugas, siapa-siapa yang belum. Di sini akan terlihat nanti ya. Terlihat listnya ya. Kemudian Bapak Ibu bisa kasih grade ya, bisa kasih nilai. Nanti berapa nilainya bakal terlihat di sini. Ya, karena ini masih kosong ya Bapak Ibu ya, belum ada mahasiswanya. Oke. Nah, kemudian selain fitur gambar, biasanya juga absensi ya. Kalau online, misalkan perkuliahan online, absensi. Ya, jadi kebiasaannya yang kita pakai cuman itu saja sih Bapak Ibu. Kalau yang lain seperti lesson, forum, grocery jarang dipakai ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai silakan, bisa dipelajari sendiri mandiri ya, otodidak. Ini diklik-klik saja, nanti dipelajari sendiri ya. Nah, tapi yang paling dominan kita pakai tidak lepas dari page, URL, assignment, attach, file, ebook kalau ada, buku lengkap. Ya Bapak Ibu. Jadi cukup gampang sekali ya Bapak Ibu terkait masalah e-learning ini, jadi tidak begitu rumit ya. Hanya butuh materi yang lengkap yang harus Bapak Ibu sajikan di sini untuk memuaskan mahasiswa ya, dan demi kemudahan kita juga Bapak Ibu ya dalam proses belajar mengajar. Oke, kalau sudah seandainya tidak ada hal-hal yang perlu ditambahkan di dalam mata kuliah ini, yang terakhir Bapak Ibu pastikan kalau memang tidak ada di sini mata kuliah Bapak Ibu ampuh, silakan lapor ke Pusdik, ke Dading ya. Oke Bapak Ibu, kalau sudah silakan bisa logo out. Ya, bisa logo out. Baik, Bapak Ibu, cukup sekian tutorial singkat panduan dari
e-learning untuk dosen baru. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena ini sudah jam 11.25. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.